udah sampai di Singapura. Sekarang udah lagi transit 13 jam. Ya. Jadi doain biar bentar lagi berangkat, biar semuanya lancar ya. Yang sana yang di rumah. Yang di rumah udah siap ya, kita mau nyembah Tuhan, kita mau ibadah. Bentar saya cek dulu dada. Oke. Kita mau nyanyi satu lagu, lagunya bagus, judulnya Tenang. Liriknya udah saya share di chat, ya semuanya dapat ya. Ya ada yang di rumah, kita pakai waktu ini ibadah sebentar, kita worship sebentar. Benar-benar yuk, walaupun lewat Zoom yang di rumah, saya berdoa Anda benar-benar datang sama Tuhan dengan hati yang haus, dengan hati yang full sama Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan, alami ketenangan yang dari Tuhan ya. Yuk kita berdoa dulu sebentar. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan. Tuhan, Hamba berdoa Tuhan hari ini Tuhan biar setiap kami mengalami Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan setiap hati yang gundah-gulana, setiap yang letih Tuhan, setiap yang jenuh Tuhan. Hari ini Hamba berdoa Tuhan ada ketenangan yang dari Tuhan bisa mengalir dalam hatimu. Hari ini Hamba berdoa ada hadirat Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Amin. Tidak hanya mengalir di tempat ini tapi juga bisa mengalir di rumah-rumah, mengalir dari Tuhan di hati setiap pribadi. Bapak hari ini Bapak berdoa ada damai sejahtera, pada ketenangan bisa mengalir dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini Tuhan dalam hadirat-Mu. Bekerjalah Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Kami berdoa biar hadirat-Mu melimpah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom semuanya ya, bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Kalau bisa dengar kasih jempolnya dong. Ini chat tolong diganti ke galeri karena saya nggak bisa lihat nih. Kita diganti dulu sama anak saya ya. Oke.
beribadah, yuk kita berdoa sebentar sebelum kita. Bapak, hari ini mengalir Tuhan, kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas kepada Zoom, kepada internet ini Tuhan. Bapak, hari ini mengalir kuasa-Mu Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap hati yang terluka, mungkin yang sudah letih Tuhan untuk berjalan. Pulihkan Tuhan setiap hati yang hari ini Tuhan sudah mulai terlalu penuh dengan dirinya sendiri, dengan perhitungannya Tuhan. Hari ini Abah berdoa dan ketenangan dari Kau mengalir sakti di dalam hatimu. Kau yang di rumah, taruh tanganmu di dada. Hari ini mengalir ketenangan yang dari Tuhan, mengalir damai sejahtera yang dari Tuhan, mengalir kuasa Tuhan atas hidupmu hari ini, mengalir hadirat-Mu Tuhan. Turun Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Turun atas setiap pribadi, turun atas setiap hati Tuhan. Ambil alih Tuhan setiap pikiran yang terlalu penuh. Ambil alih Tuhan setiap hati yang terlalu penuh Tuhan. Mengalir kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi hari ini Tuhan. Pulihkan setiap hati Tuhan yang terluka, yang terlalu letih Tuhan, yang terlalu menghitung-hitung Tuhan setiap waktu Tuhan. Hari ini Tuhan Hamba berdoa Tuhan, setiap pribadi bisa bertemu dengan hadirat-Mu Tuhan. Setiap pribadi tidak ada hati yang terlalu keras, tidak ada hati yang terlalu berbatu-batu Tuhan hari ini. Hari ini setiap pribadi bisa mengalami Kau Tuhan, muka dengan muka Tuhan. Hari ini setiap pribadi Tuhan Kau bisa melegakan Tuhan. Ada kelegaan yang baru. Hari ini ada ketenangan yang baru Tuhan. Setiap pribadi Tuhan hari ini Tuhan yang memegang terlalu erat Tuhan, hari ini bisa mengembalikan kepada-Mu. Hari ini bisa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, Hamba berdoa setiap tanah hati Tuhan menjadi tanah yang paling gembur Tuhan, siap untuk ditaruh firman, siap untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ada firman-Mu Tuhan yang tajam, ada firman-Mu Tuhan yang sungguh mengubahkan, yang sungguh masuk dalam hati setiap kami Bapak. Dalam nama Yesus hadirat Tuhan melimpah di atas setiap rumah, berikan fokus Tuhan, berikan hati yang gembur Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami mau nikmati setiap firman-Mu hari ini Tuhan. Setiap kita yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, bisa dengar suara saya dengan jelas yang di rumah? Jelas, yang jelas boleh kasih jempol ya. Oke, thank you Wendy buat jempolnya. Orang udah di perjalanan ya menuju tanah perjanjian. Ya, kita bersyukur Tuhan pakai Koromon jadi berkat untuk orang banyak di mana-mana. Amin. Di LPLP udah, di Amerika udah, di mana-mana udah ya, di tengah-tengah kita udah. Saya berdoa Tuhan juga pakai hidup setiap kita, nggak cuma Koramon, Cimeri ya, Grace ya, Dr. Weni, tapi setiap kita. Yuk kita buka sama-sama siang hari ini firman Tuhan dari Lukas, saudara. Lukas pasal yang keempat. Mulai ayat yang pertama sampai yang ke-13. Wah, 13. Diskon nih, biasanya kami itu akhir bulan 12-12, angka cantik selalu dipergunakan. Bulan pertama kita baca mungkin Lukas 4. Iya. Wah, belum bangun kayak Pak Intin. Ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus kepada Gurun. Di situ dia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu yang lapar. Ayat kedua berkata, saudara,
Yesus tinggal 40 hari di padang gurun dan dia dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ini membuktikan Yesus itu 100% manusia, Saudara, tapi dia juga 100% Tuhan. Ya, kita nggak mau bahas itu hari ini, tapi Yesus itu bisa lapar, Saudara. Dia 100% manusia, ya. Lanjut ayat 3, ya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, yang pertama itu, pencobaan yang pertama di padang gurun, Yesus itu disuruh sama iblis. Iblis itu tahu kan Tuhan lapar. Dia suruh, Tuhan, kalau emang kau anak Allah, ini ubah nih batu jadi roti. Ya. Tadi pagi orang mau WA di grup kan. Saya kaget sih, saya nggak ngomong apa-apa sama dia. Saya mau share firman tentang pencobaan di padang gurun. Nih, saya bacain ya. Dear CTC, mari hari ini kita bersama beribadah lewat Zoom kita. Ada begitu banyak hal yang bisa iblis tawarkan sehingga membuat kita keluar dari rencananya. Ini membuat saya makin yakin, saudara, kalau firman ini memang dari Tuhan untuk kita nikmati sama-sama siang hari ini. Ya, ada begitu banyak hal yang iblis coba tawarkan di hidup kita untuk kita keluar dari rencana Tuhan. Kita lanjut ya ke ayat yang selanjutnya ya. Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus di percobaan yang kedua ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Makin kiri ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang menghendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikku. Ayat 8. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di lingkungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat 11, saya lanjutin aja. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Tuhan kita menang, amin. Kita bersyukur Tuhan Yesus menang dari semua pencobaan, dari semua hal yang iblis tawarkan di padang gurun saat itu. Yang saya mau bagikan siang hari ini, saudara, coba kita renungkan. Seandainya, ini kita ngomong ya, seandainya Tuhan kita, Tuhan Yesus ya, itu fail, saudara, di padang gurun. Salah satu hal yang iblis tawarkan, Tuhan kita terima, dia kompromi. Coba renungin itu deh, siang hari ini. Yesus itu kan lahir ke dunia untuk satu tujuan. Benar ya? Dia datang, dia Tuhan, dia datang sebagai manusia, dia lahir dari rahim seorang manusia, ya, tapi dari benih Roh Kudus, jadi 100% Tuhan dan 100% manusia. Dan dia tumbuh, dan pencobaan ini, Roh membawa dia kepada gurun itu setelah Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ya. Maaf, Tokopedia memanggil. Off dulu. Ya. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan langit terbuka, ya kan, ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Ya kan, setelah itu Yesus masuk dalam pencobaan di padang gurun yang tadi kita baca sama-sama. Saudara pernah bayangin nggak seandainya Tuhan kita fail dalam pencobaan itu? Gagal nggak visinya Tuhan untuk selamatin umat manusia? Dia kan punya visi sebagai penebus dosa seluruh umat manusia. Dia mau tanggung, ya kan? Dia mau tanggung.
Yang tadinya jauh jadi dekat. Yang tadinya kita nggak layak dilayakkan. Karena apa? Darah Tuhan Yesus. Pernah bayangin nggak kalau Tuhan Yesus itu gagal? Silakan masuk Bu Yuyun di pencobaan itu. Kita nggak ada nih saudara hari ini di sini. Nggak ada tuh nanti kita, wah one day kita pulang sama-sama ke surga atau Bapak kita di surga. Nggak ada. Gagal misinya. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus menang. Saya mau kita baca satu ayat lagi di Efesus 2. Efesus 2 mulai ayatnya yang ke-8. Saya baca ini ya, setiap kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya kan? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya tunggal, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu Yesus datang dan kita diselamatkan, firman Tuhan mencatat, oleh kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, enggak, tapi karena apa yang Tuhan Yesus buat dan kita percaya hal itu. Perhatiin baik-baik ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dalam terjemahan lain, recreated, diciptakan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Garis bawahi, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan perhatian ini baik-baik, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Coba deh renungin sekali lagi yang tadi saya bilang. Pernah bayangin nggak seandainya Tuhan Yesus gagal dalam pencobaan di padang gurun? Dia terima salah satu tawaran yang iblis tawarkan. Ubah Tuhan, batu ini jadi roti. Ya kan? Dia kompromi aja. Ya, nggak usah roti deh, ubah jadi bakpao kecil aja deh buat saya makan. Kan dia lapar waktu itu. Tapi Tuhan kita menang. Amin. Kita bersyukur. Bahkan saat-saat sebelum dia disalibkan, saudara ingat waktu di Taman Getsemani dia berdoa bersama dengan 3 muridnya. Tuhan kita tuh bergumul. Dia bergumul sampai peluhnya tuh berubah jadi darah. Dan sekali lagi kita bersyukur dia lewatin semuanya dan dia menang. Dan dia selesaikan tugasnya, pekerjaan yang Bapaknya sediakan untuk Yesus itu selesai. Di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. It is finished. That's why kita ada di sini semua menikmati semua kasih karunia yang Tuhan Yesus kita buat, yang karya yang sempurna itu udah selesai. Dia telah selesaikan apa yang Bapaknya tugaskan dalam hidupnya. Nah, Alkitab tuh mencatat, saudara, kita tuh diselamatkan, ya. Kita bersyukur kita diselamatkan hari ini. Kemarin kita rayain Natal di rumah Heri hari Jumat ya, wah luar biasa itu ya. Kita bersyukur ada rekan-rekan kita juga dari yang masih yang belum percaya Tuhan, belum kenal Tuhan. Beberapa masih agama Buddha, mereka ikut loh. Mereka ikut, kita nyanyi sama-sama karya terbesar. Mereka nyanyi loh. Saya bilang puji Tuhan, at least mulut mereka udah mengaku. Semoga hatinya juga percaya kalau Yesus tuh udah menebus hidup mereka. Ya, jadi hari ini kita semuanya bisa nikmatin semua yang baik. Surga itu jadi tanah air kita yang sejati karena Tuhan Yesus sediain nanti tempat di surga buat setiap kita. Karena Tuhan Yesus selesai misi yang Bapaknya berikan dalam hidup Tuhan Yesus selama dia di dunia. Dan tadi Alkitab mencatat sama-sama kita baca di Efesus 2 ayat 10, ya, kita ini buatan Tuhan. Diciptakan kembali dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali. Waktu kita percaya Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan dan dia mati dan dia bangkit buat semua dosa-dosa kita dilahirkan kembali. Kita jadi baru kembali. Tapi nggak berhenti sampai situ, saudara. Alkitab juga mencatat Tuhan tuh persiapin pekerjaan baik untuk setiap kita.
untuk masing-masing kita. Dan Tuhan itu mau kita hidup di dalamnya, saudara. Jadi kita tuh hidup di dunia tuh nggak sekedar kita dilahirkan, kita tumbuh jadi dewasa, ya kan? Kita sekolah, selesai sekolah, kita cari uang, kita berkeluarga, kita punya anak, kita punya cucu, kita bahagia di dunia, lalu kita mati. Enggak, ternyata nggak kayak gitu. Tuhan tuh punya rencana, Tuhan tuh punya pekerjaan baik yang setiap kita tuh harus selesaikan sebetulnya selama kita di dunia. Kita buktiin sama-sama ya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Kita baca dari Paulus, saudara. Kita belajar dari Paulus. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu sungguh punya rencana dalam hidup setiap anak-anaknya, umat tebusannya. Jadi kita tuh hidup nggak sekedar untuk hidup, saudara. Saya tuh lagi banyak nonton YouTube ya. YouTube si Jerome Pauline, kalau ada yang tahu ya. Tahu ya? Apa? Mantapu apa? Ningoho, tahu lah gitu-gitulah ya. Ya poni jiwa gitu ya. Menanti, dia punya usaha teh menanti. Saya beberapa hari lagi beli terus tehnya di rumah. Nggak tahu, lagi suka banget gitu loh. Enak aja gitu diminumnya ya. Saya bukan promosi ya, saya bukan bagian dari menanti juga, nggak kenal sama sekali sama si Jerome Pauline, tapi saya belajar banyak dari anak muda ini, saudara. Belajar tuh nggak perlu cuma dari yang senior enggak. Kita harus rendah hati. Dari apapun kita mesti belajar apapun juga, dari hal yang baik yang kita bisa ambil dari mereka, bahkan dari orang-orang yang lebih muda dari kita pun bisa belajar banyak sebetulnya. Nah, si Jerome ini luar biasa. Dia tuh punya cita-cita jadi Menteri Pendidikan Indonesia. Wih, keren ya? Keren loh. Jadi Menteri Pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Ya. Saya sih dari saya masih kecil nggak pernah mau pikiran sama sekali gue mau jadi ini, nggak pernah. Paling anak-anak kecil sekarang mau jadi apa? Mau jadi YouTuber ya kan, mau jadi apa? TikToker, apa segala macam. Anak saya itu yang kecil Joshua, udah punya channel YouTube sendiri, saudara. Salah satu videonya udah hampir 8.000 view, padahal cuma mainan gini, lawan Godzilla gini, gitu ya, tapi 8.000 view. Sedangkan channel YouTube kita yang CTC yang udah doa, orang khotbah dengan segala hati itu dari Tuhan. Wah, yang nonton 123, 81 ya, ada yang 35, luar biasa. Tapi yang Godzilla gini dong, 8.000, saudara. Anak-anak sekarang tuh gitu, mau jadi YouTuber ya kan, mau punya dolar yang banyak pokoknya gitu. Nah, si Jerome ini luar biasa. Jadi dia punya cita-cita, one day dia mau jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita doain sama-sama, saudara, biar jadi benar. Ya, dan pendidikan di Indonesia bisa lebih baik ke depan. Karena anak-anak kita nanti akan menikmatinya. Yang sekarang masih kecil-kecil tuh, beriel, ya kan? Nanti one day, kalau dia ketemu Jerome sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bisa nikmatin. Ya, dia punya cita-cita, dia punya visi, dia punya misi, dia pengen ubah nasib guru-guru di Indonesia supaya kalau sekarang kan kayaknya kalau jadi guru kayaknya masih kayak hina gitu, tanda kutip ya, kayak nggak punya masa depan. Kayak itu tuh profesi yang nomor kesekian kalau kita bisa pilih. Kalau nomor 1 mungkin banker apa segala macam. Wah, jadi guru tuh mungkin paling belakang. Ya udahlah, kalau nggak keterima jadi apa-apa, ya udahlah jadi guru aja gitu. Tapi dia punya mimpi, one day jadi guru tuh jadi guru tuh profesi yang terhormat, yang orang-orang bisa cita-citakan gitu. Dan saya bersyukur sih lewat hidup si Jerome ini ya. Dia itu datang dari keluarga yang nggak punya sebetulnya. Ya, dia cerita bahkan untuk liburan ke luar negeri aja tuh nggak mampu keluarganya. Bapaknya tuh pendeta, saudara, ternyata ya. Dan ternyata Koramon tuh dulu sempat dibina sama bapaknya si Jerome itu. Ternyata saya ngobrol sama Koramon kan, lu tau nggak kan, bapaknya si Jerome itu dulu pembina gua, dia bilang waktu gua baru bertobat dari GKI, bapaknya Bang Ojak si Koramon panggilnya. Wah, luar biasa. Sekarang anaknya udah luar biasa. Lewat anaknya kehidupan keluarganya juga dipulihkan.
Ya, tapi ini anak muda luar biasa, saudara. Dia punya tujuan di hidupnya. Sekarang udah sukses banget, udah pegang uang, udah jadi salah satu nanti udah berapa gitu 130-an lebih ya. Dari itu aja saudara itu udah jadi miliarder saudara ini anak ya. Semua orang tua di Indonesia kepengen ya anak perempuannya kalau bisa sama Jerome Pauline. Ya. Tapi saya kagum sama dia. Dia bilang saya itu punya tujuan one day jadi menteri. Dia bilang untuk jadi menteri itu saya nggak mau nanti saya tuh cari uang dari jabatan menteri itu, enggak. Tapi itu satu pengabdian dia bilang. That's why dari sekarang saya mesti rintis usaha untuk memenuhi kebutuhan saya. Dia bilang. Dia tuh punya tujuan, nggak cuma kayak YouTuber yang wah subscriber banyak, viewers jutaan, ya kan begitu punya uang sedikit beli Lamborghini, beli Porsche, ya kan bikin konten lagi, pamer semua kemewahan yang dia bisa nikmatin. Enggak. Ini orang tuh punya tujuan di hidupnya, dan saya bersyukur karena Anda punya banyak uang, punya kekayaan di dunia tanpa Anda punya tujuan, rusak pasti hidup Anda. Hati Anda pasti melekat sama uang. Sama kayak Yudas kan, bendaharanya Tuhan tuh, dia cuma bendahara loh, pegang uangnya Tuhan Yesus itu istilahnya. Tapi rusak, nggak punya tujuan. Hatinya melekat sama uang. Hati-hati saudara, kalau Tuhan percayakan keuangan di hidup Anda, harta yang melimpah, hati-hati saudara. Hati-hati hati Anda melekat dengan itu semua. Tanpa Anda punya tujuan yang jelas, uang Anda untuk apa? Mungkin Anda nggak suka, beli LV, beli apa, enggak. Tetap dulu saya pernah kenal satu ibu-ibu, waktu saya masih kerja di Bogasari dulu. Satu ibu-ibu, kalau datang ke kantor cuma pakai kantong kresek hitam saudara. Tapi dia beli franchise dari Bogasari itu banyak banget. Duitnya tuh banyak sekali, tapi nggak kelihatan. Ada yang kayak gitu, nggak suka pakai barang-barang mewah, tapi sukanya apa? Yang lain, saudara. Ada. Sama aja sebenarnya, nggak punya tujuan. Tanya Tuhan, kalau Tuhan percayakan Anda banyak hal hari-hari ini, tanya Tuhan. Mulai cari tahu untuk apa Tuhan ini semua. Sejarah itu bagus, dia mau bangun sekolah, bagus deh. Saudara kok punya waktu yang nonton beberapa YouTube-nya dia. Ya, daripada nonton YouTube yang nggak jelas. Kita tuh sama, saudara. Kita tuh harus punya tujuan dalam hidup ini. Tuhan tuh udah siapin pekerjaan baik untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kita tuh nggak cuma gini-gini aja. Kalau kata Ramanya, Harry tuh nggak cuma main bulu tangkis ke Finland, balik lagi jual baju, main bulu tangkis, pergi liburan, balik lagi, ya kan, ganti mobil, nggak kayak gitu. Kita tuh harus selesaikan apa yang Tuhan siapkan, pekerjaan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Ya, tadi Cimeri doa bagus ya di awal, dia bilang setiap orang yang hatinya penuh dengan dirinya sendiri, ya, hari ini belajar Tuhan, aku mau kosongkan diriku Tuhan, aku mau jadi bejana yang Kau pakai Tuhan dalam hidupku Tuhan, untuk setiap pekerjaan baik Tuhan yang Kau siapkan dalam hidupku. Ya, kita belajar sama-sama dari Paulus saudara hari ini. Kita buka di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Saya bawa Alkitab saya yang fisik karena lebih gampang nyari saudara ayatnya. Saya tuh kalau Alkitab lebih hafal tempat-tempatnya di sini. Kalau Pak Daniel Asan itu hebat sampai angkanya gitu, ya kan? Sampai ayat ini wah hebat gitu. Kalau saya hafal tempat-tempatnya tapi kadang lupa ayatnya berapa, pasalnya berapa. That's why bawa aja Alkitab fisik deh meskipun berat. Kisah Rasul 9. Ini kisah tentang gimana Saulus tuh pertama kali ketemu Tuhan. Yang dia lagi naik kuda itu, ya, dalam perjalanan ke Damsyik tiba-tiba ada cahaya dari langit, ya, dan dia jatuh ke tanah.
dan matanya buta. Ini kisah tentang pertemuan Saulus ketemu Tuhan pertama kali dalam hidupnya. Siapa sih Saulus? Yaitu ya, pembesar Roma yang aniaya anak-anak Tuhan waktu itu sebetulnya. Ya, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia jadi alatnya luar biasa. Dan kita belajar sama-sama. Tuhan tuh udah siapin pekerjaan baik di hidupnya. Dan saya percaya di hidup setiap kita juga. Kita baca ya. Ayatnya yang ke 10, ayat yang 10. Jadi waktu dia buta, Tuhan bicara dengan satu orang yang namanya Ananias. Kita belajar sama-sama ya. Di Damsyik ada seorang, ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yuda. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias itu belum tahu, saudara, kondisinya Saulus saat itu. Dan Tuhan kasih tahu dia. Tapi dengar deh, Ananias bilang kan gini tentang si Saulus ya, ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Jadi udah terkenal, saudara. Si Saulus ini terkenal dengan orang yang jahat, orang yang kejam dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang kudus Tuhan. Ya. Tapi perhatian baik-baik ayat 15. Apa yang Tuhan bilang tentang si Saulus ini? Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ, dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan tuh udah siapin pekerjaan baik dalam hidup si Saulus ini. Tuhan tuh mau pakai hidupnya. Bahkan Tuhan bilang, dia akan jadi alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini loh yang Tuhan siapin. Saya percaya dalam hidup setiap kita, Tuhan sudah siapin pekerjaan baik yang harus kita buat selama kita hidup di dunia. Yang percaya boleh kasih jempolnya. Amin. Ya, yang di rumah maksudnya. Yang di sini nggak usah jempol. Yang di sini kelihatan semua. Yang di rumah saya nggak bisa lihat soalnya. Saudara percaya Tuhan sudah siapin satu pekerjaan baik dalam hidup saudara. Saya berdoa nih, kita udah mau tutup tahun ya. Kita mau masuk tahun yang baru. Mau nggak nanti kita sama-sama berdoa, Tuhan, aku mau hidup Tuhan dalam pekerjaan baik yang udah Kau siapkan untuk hidupku Tuhan. Aku mau hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Ya, tentu aja dalam rencana Tuhan itu, saudara, hidup dalam rencana Tuhan itu bukan berarti semuanya akan lancar, mulus, jalannya rata semua. Wah, luar biasa enggak. Kalau kita baca Alkitab, saudara, ini separuh lebih Paulus yang tulis nih, Perjanjian Baru. Kita lihat, bahkan ada waktu-waktu di mana Paulus itu taat, ikut arahan Tuhan, dan dia malah dipukulin, dianiaya, masuk penjara. Tapi dia buat semuanya, saudara, karena dia tahu itu memang harus dia jalani selama di dunia. Saya nggak akan bilang, wah kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, semuanya akan luar biasa, ya kan? Semuanya akan baik-baik aja, enggak sih? Nah, kita juga nggak bilang kayak gitu sih. Tapi yang pasti, saudara, one day kita akan sama-sama pulang ke surga dan kita ketemu sama pencipta kita
Dan kita bilang, Tuhan, aku udah selesaikan apa yang harus aku selesaikan selama aku hidup di dunia. Amin. Ya. Jadi fokus kita tuh jangan cuma hidup di dunia ini doang, saudara. Tapi fokus kita tuh harus ke kekekalan nanti ya. Susah banget kekekalan nanti ya. Kekekalan nanti, eternity nanti ketemu Tuhan ya. Jangan semua fokus kita, energi kita habiskan buat selama kita hidup di dunia aja. Ya. Ayat yang terakhir, Filipi 1. Filipi 1. Ayatnya yang ke-21. Karena bagiku, ini Paulus yang bilang ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya berdoa ayat ini jadi pegangan hidup setiap kita. Masuk tahun yang baru, kita mau sama-sama bilang, Tuhan, kalau aku hidup adalah Kristus. Nggak usah mati adalah keuntungan dulu, saudara. Jangan, itu belakangan. Ya. Saya ngerti, saudara, rasanya ya. Pengen pulang cepet-cepet ke rumah Bapak, saudara. Kalau cicilan banyak, ya segala macam, wah capek, saudara. Atau udah tanggal 20 lagi, udah ganti bulan lagi, capek, saudara, dikejar-kejarnya. Nggak usah yang mati adalah keuntungan dulu. Tapi kita mau nih sama-sama berdoa nih, ya. Tuhan, kalau kau hidup adalah Kristus. Aku mau hidup Tuhan untukmu sepenuhnya. Yang mau boleh kasih jempolnya sama-sama. Yang di Zoom, ya. Kita mau hidup bagi Tuhan, saudara. Nggak cuma sekedar hidup untuk diri kita sendiri atau keluarga kita atau apapun itu juga. Ya. Saya bersyukur Koramon Tuhan pakai buat banyak orang juga. Ya. Koramon bukan milik kita, saudara. Bahkan bukan milik istrinya, bukan milik anak-anaknya, bukan milik orang tuanya. Setiap kita tuh milik Tuhan, benar kan? Ya kan? Istrinya nggak pernah mati buat Koramon, Pak Pur nggak pernah mati buat Koramon, ya. Saya nggak pernah curahkan darah saya mati, berikan semua buat Koramon, enggak. Koramon milik Tuhan. Saya bersyukur Tuhan pakai hidupnya kemanapun, apapun yang Tuhan bukain. Ya, dia belajar jalani. Ya, saya berdoa setiap kita pun bisa masuk dalam panggilan Tuhan. Atau buat saudara yang, saya udah tahu kok sebetulnya saya harus buat ini, tapi saya lagi banyak lalai dalam hidup ini. Buat lagi, saudara. Ya, selalu ada kesempatan selama kita masih hidup, selalu ada kesempatan untuk kita buat apa yang harusnya kita buat. Mungkin ada saudara yang, saya tahu kok saya harus berdoa buat Indonesia kok. Tapi saya lagi jarang berdoa kok buat Indonesia. Lagi banyak masalah kok. Ya. Tapi hari ini balik lagi. Apa yang Tuhan taruh di hidupmu, engkau buat kembali. Amin. Ya. Kita mau sama-sama selesaikan, saudara, apa yang harusnya kita selesaikan selama kita hidup di dunia ini. Tadi yang saya bilang di awal, bisa bayangin nggak kalau Tuhan Yesus gagal dalam pencobaan di padang gurun? Nggak ada itu karya penebusan Tuhan yang sempurna, saudara. Nggak ada. Sama sebetulnya buat setiap kita. Kalau kita lalai, saudara, dalam hidup ini, ya, kita kompromi, kita terima tawaran yang iblis tawarkan dalam hidup kita, sadar ataupun nggak sadar. Saudara tahu nggak akan ada konsekuensinya? Orang-orang yang harusnya bisa ngalamin Tuhan lewat hidup saudara dan saya, mereka kehilangan. Ada orang-orang yang harusnya bisa nerima kebaikan Tuhan, ngalamin kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka, tapi karena kita lalai, kita gagal, mereka nggak ngalamin. Yuk hari ini kita mau bangkit sama-sama sebagai pribadi, sebagai gereja. Yuk kita genapi apa yang Tuhan mau kita genapi. Apa yang Tuhan mau kita buat. Ya, tahun depan orang udah bilang kita bakal banyak pelayanan ke masyarakat, ya kan?
kita mau berikan sebagian dana dari gereja juga buat pelayanan penjara-penjara, LP-LP. Kita mau kasih makan orang-orang yang susah makan, saudara, di jalanan. Dan saya juga rindu nanti tahun depan kita bisa banyak gerak ke panti-panti asuhan, saudara. Saya itu banyak terima, banyak lihat, banyak baca juga, banyak lihat kabar. Panti asuhan itu banyak yang lagi kesusahan hari-hari ini sejak pandemi. Karena donaturnya itu banyak yang udah nggak ngasih lagi ke panti asuhan. Banyak dari anak-anak panti asuhan tuh makan cuma nasi putih aja, saudara. Nasi putih aja. Itu nggak ada gizinya sama sekali, cuma gula doang isinya. Ya, saya berdoa kita bisa gerak sama-sama sebagai pribadi, sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Yuk kita buat dari apa yang kita punya, saudara. Ya, bukan dari apa yang kita nggak punya. Sering dengar kan orang bilang, oh nanti one day kalau tiba-tiba dalam rekening gua tiba-tiba ada yang transfer gua 10M, gua mau kasih 1M buat Tuhan. Nggak usah kayak gitu, saudara. Itu nggak bakal kejadian, saudara. Ya, beri aja dari apa yang saudara punya. Ya, kita mau beri semuanya. Kita nggak mau batas-batasin. Saya pun Koramon semuanya kita memberi. Ya, nggak mentang-mentang, oh Koramon udah khotbah. Ya, jangan hitung-hitungan kalau sama Tuhan, saudara. Ya, nanti repot kalau dihitung-hitungan sama kita, balik matang kita, saudara. Ya, kalau dihitung, wah setiap tarik napas nih, ya dihitung sama Tuhan, gawat, saudara, gawat. Ya, saya tahu Koramon bahkan ada waktu dia khotbah juga, dia beli makanan juga, ya, dia beresin barang juga, ya kan, ya dia ngepel juga di rumah, saudara, cuci piring juga, ya kan. Kita tuh nggak boleh hitung-hitungan. Apapun yang kita bisa buat, apapun yang kita punya, saudara, kasih buat Tuhan. Karena Tuhan tuh udah terlebih dahulu berikan semuanya buat kita. Ya, saya berdoa nggak ada satupun dari kita yang lalai, ya, menggenapi, menjalankan apa yang harus kita jalankan. Amin. Ya. Di akhir tahun ini juga kita lagi kumpulin persembahan. Yuk, saudara yang belum memberi, beri, saudara. Ya. Beri, setiap kita terlibat dalam gereja ini sama-sama. Ini bukan milik Koramon, bukan milik Koglen, bukan milik Pak Kurniawan, ya, apalagi milik Dr. Weni, bukan, saudara. Ya, kalau klinik yang dia kerja mungkin bisa jadi milik dia one day. Enggak, ini project sama-sama, ya. Beri, saudara, ya, beri. Nggak usah tunggu, oh nanti kok tunggu ada 100M di rekening saya, kok saya mau kasih 10M buat gereja. Nggak usah, saudara, ya, nggak bakal kejadian itu mah. Kalau dari apa yang saudara punya sekarang aja saudara nggak bisa beri, saya sih nggak yakin, saudara, karena udah banyak buktinya. Ya, kita lihat sama-sama. Ya, yuk kita sama-sama bangkit, kita sama-sama hidup adalah Kristus dalam hidup kita, ya. Masuk tahun 2022, ayatnya hidup adalah Kristus. Amin. Ya, yuk saya undang Bu Mary, kita sembah Tuhan sama-sama. Sekali lagi kita mau berdoa. Ya, yang di rumah kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Sudah diberkati, ya. Sudah diberkati, saudara. Saya ingat satu ayat waktu Morgan sharing dari Yesaya, dari Yeremia, tentang tanah liat di tangan penjunan. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Ya, ini Yesaya 45:9. Nah, Yeremia 18:4 bilang seperti ini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periak itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, saudara, menjelang akhir tahun ini yang saya dapat, saudara, ya, bahwa kebetulan hari ini program berbicara mengenai hidup bagi Kristus, ya. Hidup bagi Kristus itu saya percaya semuanya di hati, ya. Hati kita, kalau kita bilang bahwa Tuhan, aku ini bejanamu Tuhan, hati ini bejanamu Tuhan, bentuklah seperti apa yang kau mau. Saya nggak tahu Anda yang di rumah ngalamin apa, mungkin ada jenuh, ada capek, ada bingung harus gimana ke depan, tapi saudara, hari ini kita satu hati, kita bisa bilang bahwa Tuhan, bentuklah Tuhan.
Ini aku jadi bejanamu Tuhan, hatiku ini mau jadi bejanamu Tuhan, bentuk seperti apa yang kau mau. Ya saudara ya, minggu depan kita akan ibadah Natal, judulnya adalah Come Home. Ya, wah semua begini, waduh ini kok Ramon udah cita-cita mulu mengenai kekekalan, judul Natal udah Come Home. Jadi apa kita disuruh kembali ke rumah Bapak apa ini? Enggak saudara ya, enggak, tapi minggu depan ikutin ibadah Natal kita saudara ya. Saya akan sharing itu yang saya dapat ya, judul itu yang saya dapat ya, belum dapat semuanya sih gambarannya ya saudara, tapi saya berdoa hari ini Anda siapkan hati Anda ya, untuk tahun depan. Ini udah penghujung tahun depan siapkan hati kita jadi bejana yang Tuhan bisa bentuk seperti apa yang Dia mau ya. Kita bilang begini bahwa apapun yang kau merasa bahwa hari ini mungkin kau merasa oh kayaknya udah rusak ya bejanamu, kok kayaknya hidupku begini-gini aja, hidupku kayaknya rusak gitu ya. Kita berkata bahwa Dia bisa bentuk lagi menjadi bejana yang baik menurut pemandangannya. Itu yang tadi kau bilang, ada satu pekerjaan yang baik yang Tuhan lagi siapkan. Ya, yuk kita datang sama Dia, kita nyanyi lagu yang itu. Ini aku bejanamu ya, lagu lama, mungkin yang di rumah tahu lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Cek gue kalau bisa cariin liriknya, bisa chat di grup chat, di liriknya di chat ya. Terima kasih Tuhan.
yang mungkin berkata bahwa gimana aku bisa jadi bejana Tuhan ya. Hidup aku aja masih begini, hidup aku aja masih begitu, aku butuh pertolongan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, mari tantangan udah ada. Kalau kau bilang mau aja Tuhan, aku mau Tuhan. Gak peduli Tuhan, hidupku udah serusak apapun, gak peduli Tuhan, hidupku udah sehancur apapun Tuhan. Aku percaya kau penjunan Tuhan. Aku percaya Tuhan kau bisa rubah lagi Tuhan, menjadi satu bejana yang baik menurut pandangan-Mu Tuhan. Hamba berdoa hari ini Tuhan, buat yang di rumah Tuhan, buat yang di sini Tuhan. Hamba berdoa hari ini hadirat-Mu Tuhan, ambil alih setiap bagian dari hidup kami Tuhan. Ambil alih setiap bagian dari hati kami Tuhan. Mari kau ambil alih Tuhan. Kau yang berkata bahwa Tuhan, aku mau Tuhan, hidup aku kau pakai jadi bejana-Mu Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan Tuhan yang ditaruh di dada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kekuatan kami tidak seberapa Tuhan. Kekuatan kami, kepintaran kami tidak seberapa Tuhan. Tapi kau lihat tangan-tangan Tuhan yang kau taruh di dada Tuhan. Kau lihat hari ini Tuhan, kau jadi penjunan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, bejana-Mu Tuhan. Bentuk seperti apa yang kau mau Tuhan. Bentuk seperti apa yang kau mau Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus mengalir anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus mengalir Tuhan kasih Tuhan untukmu saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, engkau yang saya merasa ada di rumah, engkau merasa bahwa engkau gak punya harapan dalam hidup. Kau merasa bahwa kayaknya udah gak ada pengharapan. Tuhan pun gak bisa tolong. Hari ini saya berdoa itu adalah kebohongan iblis yang diberikan dalam hidup. Dalam nama Yesus, hari ini hamba berdoa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, hari ini Tuhan, Tuhan menaruh pengharapan itu dalam hatimu. Itu seperti benih yang sepertinya kecil sekali. Engkau melihat sepertinya ada seperti cahaya yang sangat kecil sekali. Pegang itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Tuhan sedang berikan engkau satu cahaya seperti lilin yang kecil untuk pegang. Itu pengharapan yang bagian dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan. Engkau yang tidak punya pengharapan, engkau yang merasa bahwa hidupmu seperti bejana yang rusak. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan kau jadi penjunan Tuhan yang baik. Kau sedang membangun satu yang baik dalam hidupmu. Dalam nama Yesus hari ini Tuhan, mari Tuhan, setiap tanah hati yang berbatu-batu, setiap tanah hati yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan Tuhan, setiap tanah hati yang penuh dengan penuduhan, hari ini angkat di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini aku. Ya Tuhan, nyanyikan ini dari hatimu saudara yang di rumah. Bentuklah Tuhan untuk menggenapi semua Tuhan. Jadikan harap yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu, sempurna sepertimu, sempurna sepertimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu tidak terbatas Bapak. Hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada lagi setiap tanah hati yang berbatu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, setiap tanah hati menjadi bejana yang siap Tuhan Tuhan. Setiap tanah hati Tuhan menjadi bejana Tuhan yang bisa Kau pakai Tuhan. Ke depan Tuhan kami mau lihat perbuatan-Mu, kami mau lihat pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau lihat Tuhan pekerjaan tangan-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau lihat penyertaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Bapak terima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan. Biarkan hati ini jadi bejana Tuhan yang siap untuk Engkau bentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami terima Tuhan setiap penyertaan yang dari-Mu. Kami terima Tuhan setiap damai sejahtera yang Kau berikan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami terima setiap berkat yang terbaik Tuhan, yang sesuai dengan porsi setiap
setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, ada berkat yang melimpah untuk keluarga kami, untuk anak-anak Tuhan, untuk cucu Tuhan, untuk setiap kami ada kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua yang terbaik yang dari surga Tuhan terjadi Tuhan. Semua perbuatan yang baik, semua hal yang Kau siapkan Tuhan terjadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Kita bisa share screen. Minggu depan tanggal 19 saudara, kita akan merayakan Christmas. Ya, judulnya Come Home ya. Itu jam 6 waktu Zoom-nya dibuka saudara. Jam 6 sore waktu Zoom-nya dibuka. Jadi jangan terlambat ya, karena udah sore. Nanti di awal kita akan adakan permainan ya yang di rumah. Siap-siap ya. Nanti ada hadiahnya kok ya. Jadi minggu depan kita akan rayakan tanggal 19, ingat ya, jam 6 sore. Jam 6 sore kita akan rayakan Natal kita. Siapkan hati kita untuk terima sesuatu yang kita ingin dari Tuhan ya. Terus yang kedua saudara, kita akan adakan baksos ya, bakti sosial setiap tahun kita akan adakan. Tahun ini kita akan adakan untuk pembagian sembako di jalan ya, karena saya lihat di jalan itu udah mulai makin banyak yang tua-tua ya, terutama yang tua. Ada yang buta, ada yang ibu-ibu bawa anaknya yang autism dan buta di dalam gerobak, itu juga ada 2 atau 3 yang mana biasanya. Ya, jadi kita akan bagikan sembako di jalan dan sebagian dananya kita akan salurkan ke pelayanan penjara. Ya, ada yang tergerak, ada yang terbeban, Anda bisa lihat account-nya, account number-nya, atau kalau kalian mau aku mau bagiin sembako aja itu juga bisa. Ya, hubungi saya. Ya, terima kasih saudara, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan jam 6 sore ya. God bless.